Mari taruh kedua belah tangan kita di masing-masing hati siap kita. Biarlah hidup kami ini menjadi bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Tempat di mana Engkau itu nyaman untuk bertahta. Tempat di mana Engkau itu senang untuk berada. Tempat di mana Engkau rindu untuk selalu memerintah. Karena bagaimanapun hidup kami ini dimiliki oleh Engkau. Biarlah seluruh keberadaan hidup kami dikuasai oleh Engkau. Berdaulatlah penuh atas kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang memulai hidup kami. Engkau yang menjamin jalan hidup kami. Sebab Engkau sendiri juga yang akan membawa kami tuntas sampai akhir. Bukan dengan gagah dan perkasa kami. Tapi oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu atas hidup kami. Hari ini Tuhan, ialah di tempat ini, Engkau berbicara buat setiap kami. Engkau memperdengarkan suara-Mu buat setiap kami Tuhan. Supaya kami ini mengerti ini waktu di mana kami harus makin sungguh-sungguh dengan Engkau. Mengikuti setiap jejak langkah kaki-Mu. Dan menyelesaikan bagian yang Kau percayakan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami kelak menghadap Engkau, tidak ada satupun yang tersisa. Semua yang Kau tugaskan, tuntas, selesai, seperti yang Kau mau. Sebentar kami rindu, lewat firman-Mu, Engkau berbicara dengan kuat atas kami. Tapi terlebih dahulu Tuhan, sekali lagi, biarlah hati kami ini boleh menjadi tanah hati yang subur. Yang ketika benih firman itu ditaburkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi itu benih akan bertumbuh dan berbuah lewat hidup setiap kami. Supaya sekali lagi, keberadaan kami di dunia yang penuh dengan kefanaan ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab kami yang sudah terlebih dahulu memilih kepada kebenaran-Mu, di mana Engkaulah yang memampukan kami untuk memilih itu. Sehingga dalam sisa waktu hidup kami, hari-hari ini kami dimampukan Tuhan untuk menghidupi dan menjalani akan kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih. Hikmat-Mu ada atas kami, pewahyuan-Mu tersedia buat hidup kami. Tempat di mana sebentar kami duduk, di situ Engkau akan jamah hidup setiap kami. Dan Engkau sentuh hati kami. Sebab satu kata dari firman-Mu saja, itu sanggup memperbarui kehidupan setiap kami. Urapi kami Tuhan, berkat yang Engkau siapkan buat kami. Kami terima secara penuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya rindu untuk setiap kita ini mempersiapkan hidup ini makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua yang sudah terjadi dan akan terjadi itu merupakan bagian di mana yang Tuhan sudah tuliskan dalam kebenaran firman-Nya itu akan digenapi. Sekali lagi Bapak Ibu, saya rindu untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan. Saudara ini makin mengenal akan pribadi Tuhan dengan sungguh. Sehingga setiap jalan hidup setiap kita itu tidak menjadi sia-sia. Baik itu hal yang rohani ataupun hal yang jasmani. Mungkin saya berkata ya kalau yang jasmani saya tahu Pak mana yang sia-sia dan yang tidak. Tapi bagaimana mungkin yang rohani bisa menjadi sia-sia? Saudara, siang hari ini saya mau beritahu bahwa
Tidak semua yang kita anggap rohani itu akan membuat hidup kita mengalami pertumbuhan dengan benar. Makanya selalu saya wanti-wanti lewat mimbar ini, kalau Bapak Ibu itu mendengarkan khotbah lewat media sosial, mendengarkan cuplikan pengajaran lewat media sosial, atau renungan dalam bentuk apapun, jangan pernah lupa, mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan sebuah alarm dalam hidup ini. Di mana kita akan tahu itu mana yang benar dan mana yang bukan. Sebab ukuran kebenaran itu bukan dinilai daripada apa yang manusia lihat. Tapi ukuran kebenaran itu selalu akan dinilai dari apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kita. Nah repotnya kalau kita tidak punya kepekaan akan Tuhan. Akhirnya yang terjadi dalam hidup ini kita akan terima mentah-mentah. Semua hal yang kita pikir itu sebagai hal-hal rohani. Pada sejujurnya tidak semua itu membuat kita bertumbuh dan benar-benar mengenal akan Tuhan dengan sesungguhnya. Hari-hari ini bicara tentang kesesatan, saudara menurut saya ada banyak hal yang kalau kita tidak memiliki sebuah kepekaan akan Tuhan, kita akan dengan mudah tersesat. Makanya saya selalu juga ingatkan, jangan ukur Tuhan dengan berkat. Jangan ukur Tuhan itu dengan mujizat. Sebab bagaimanapun bukan berarti berkat dan mujizat itu kita tolak atau kita tidak perlu. Tapi pengikutan kita kepada Tuhan seharusnya kita letakkan kepada bagaimana kita ini memiliki kedewasaan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Orang kalau makin dewasa dan kita makin kenal Tuhan, seharusnya dalam jalan hidup ini kita nggak akan berpikir, oh kalau hidup berkenanku Tuhan tuh pasti diberkati. Oh kalau doa dapat terima jawaban mujizat terjadi itu pasti dikenan Tuhan. Saudara, menurut saya jawaban Tuhan tentang apa yang kita gumulkan, baik itu terjawab sesuai dengan apa yang kita doakan atau belum terjawab atau tidak terjawab sesuai dengan yang kita doakan, asalkan itu menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, menurut saya itu yang terbaik. Tapi lagi-lagi kita perlu untuk memahami hal ini, dan untuk bisa kita mengerti hal ini, kita perlu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau saudara punya seorang anak, ya tentu saja anak zaman sekarang ini, kalau saudara banyak berkomunikasi, ya kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini kalau bertanya, jawaban yang mereka butuhkan itu sebenarnya jawaban yang paling akurat, saudara. Akurat artinya sesuai dengan apa yang mereka pahami dan sesuai dengan apa yang mereka akan ikuti. Nah, tentu saja ketika kita memiliki seorang anak, kita akan melihat kondisi daripada setiap anak tersebut. Karena masing-masing anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Mungkin yang satu kritis sekali, gitu kan. Yang satu mungkin ya easy going, pokoknya ya sudahlah, dijawab seapa adanya, ya pokoknya aku ngerti, aku jalani. Nah masing-masing kita tentu saja di hadapan Tuhan sebenarnya sama. Saudara. Ketika kita melontarkan sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan itu sudah punya namanya ukuran dan takaran. Oh kalau si A ini kayaknya kalau jawabannya seperti ini udah cukup. Oh kalau si B ini kayaknya harus didetailkan sampai benar-benar ngerti baru dia bisa ikuti. Oh si C ini beda lagi. Si C ini kalau belum ketabrak, belum kecentok, belum bertobat. Nah tentu saja ini membuat kita sebenarnya bisa memahami bahwa perjalanan hidup setiap kita dengan Tuhan itu adalah perjalanan individual yang kita harus mengerti bahwa Tuhan dengan kasih-Nya menuntun kita dengan caranya yang membuat kita ini makin hari seharusnya makin ngerti dan makin memahami siapa Tuhan kita atas hidup kita. Sebab pengalaman-pengalaman apa yang saya alami
Belum tentu itu bisa dipaksakan atau saudara semua harus mengalami hal yang sama. Sebaliknya, saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Belum tentu juga saya bisa ikuti dan jalani seperti itu, saudara. Nah kembali, yang saya maksudkan adalah ketika kita makin dewasa, kita akan tahu dan kita akan memahami memang jalan Tuhan itu selalu unik buat hidup setiap kita. Apalagi hari-hari ini. Makanya betapa penting firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Merenungkan firman siang dan malam. Dan bukan cuma merenungkan, tetapi kita juga merindukan firman itu boleh terjadi dan kita alami. So, kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk mengenal akan pribadi Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Kita mendengar banyak berita hari-hari ini, saudara. Baik berita di dalam negeri ataupun berita yang dari luar negeri. Baik yang secara umum ataupun secara khusus. Tapi apapun berita itu menurut saya berita yang tidak nyaman. Ya. Apalagi kalau kita melihat banyak namanya drama gitu kan. Ya. Sekian waktu ibu-ibu senang lihat drakor katanya, drama Korea. Ya, beberapa waktu yang terakhir katanya ada tandingannya Drajin, drama Cina. Ya kan, kalau saya paling seru, ya kan, saya melihat drama dari Indonesia, saudara. Kenapa? Karena luar biasa. Gitu kan. Tokoh-tokoh hebat lagi bermain sinetron semua, saudara. Ya. Jujur saya bilang kadang-kadang kita menghidupi sebuah jalan hidup yang kemarin kurang lebih 3 hari saya ada di Jakarta, ketemu dengan anak saya dan ada beberapa keperluan. Saya jumpai beberapa orang, hampir semua ngeluhnya sama, saudara. Mereka bilang, wah ekonominya lemah, perputarannya lesu. Belum lagi kalau yang protes mereka bilang, lah iya kami rakyat pajak ditekan-tekan, dinaikin begini begitu. Ya kan, itu para pejabat seenaknya gitu kan. Ya bukan rahasia umum. Sekarang katanya eselon 1 dapat jatah nginep hotel per hari 9 juta saudara. Ya orang-orang akan berpikir nih maunya kemana gitu kan. Ya setiap kali ngobrol seperti itu saya bilang ke mereka ya sudahlah, oh memang namanya negeri dongeng mau diapain. Tapi balik lagi saudara, semuanya itu memang diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa? Untuk Tuhan menggenapi akan firman-Nya. Sebab kefasikan itu memang harus muncul. Supaya muncul kebenaran yang murni. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah tentu saja itu menjadi bagian pilihan kita. Kita mau ikut yang mana? Saya berkata, wah memang ini dunianya makin serem pak. Dunianya makin gak karuan, carut marut, tipu sana tipu sini. Saya hidup susah dengan Tuhan sudah bertobat puluhan tahun sampai sekarang masih susah. Daripada nanti mati susah lebih baik saya gak karuan sekalian aja pak. Tak nyolong aja ngerampok, korupsi gitu kan. Ya. Korupsi kalau saya pesan jangan sedikit-sedikit saudara, rugi. Karena makin saudara korupsi banyak, hidup saudara makin nyaman. Kenapa makin nyaman? Korupsinya makin tinggi, ya kan? Nanti di penjara saudara dapat tempatnya paling mewah. Tapi kalau korupsinya sedikit, rugi saudara. Ya tapi ini kan bukan sebuah kampanye untuk saudara ngajak saudara jadi bobrok saudara. Maksud saya adalah begini. Kita hidup dalam sebuah zaman yang memang makin kacau. Belum lagi kalau saudara melihat dapur daripada setiap gereja. Saya tidak bermaksud menghakimi, tapi jujur, ngeri. Nah, hari ini kembali kita akan melihat bahwa hidup setiap kita, one day kita akan berhadapan kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sharingkan hal ini. Bahwa kita akan hadap Tuhan secara pribadi.
Nah, lewat firman Tuhan hari ini, saya berdoa supaya saudara ngerti apa yang menjadi mau Tuhan. Sekalipun ada sebuah dinamika hidup yang tidak mudah. Mari buka bersama saya dari Sefanya, saudara. Kitab Sefanya, kalau saudara baca, Sefanya Fatsal 1, Fatsal 2, Fatsal 3, hampir semuanya itu menceritakan tentang penghukuman Tuhan, menceritakan tentang hukuman atas bangsa-bangsa, menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dosa yang harus dibongkar, yang harus diselesaikan, harus ada pertobatan. Nah, Sefanya Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-17, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sefanya Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-17. Saya dibaca dari terjemahan versi yang terbaru, saudara ya. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, dialah pejuang yang memberikan kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan sukacita, ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Saudara, tentu saja kalau kita mendengar firman Tuhan ini, Sefanya Fatsal 3 ayat 17 dan 18, itu menjadi sebuah kabar gembira buat setiap kita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan berperang, Tuhanlah yang akan menjadi pahlawan buat setiap kita. Tuhanlah yang akan melakukan perkara-perkara yang besar buat hidup setiap kita. Di tengah-tengah setiap carut marut kehidupan yang terjadi, kefasikan, kefanaan dan semuanya, Tuhan muncul sebagai pribadi yang memberi kemenangan. Dan tentu saja ini menjadi sebuah hal yang sangat kita inginkan, kita rindukan, bahkan kita nantikan. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa sebenarnya kita semua ini selalu menyadari bahwa bagaimanapun hidup ini hanya karena Tuhanlah yang berperkara dan bertindak atas hidup setiap kita. Dalam setiap dinamika kehidupan, kalau saudara melihat semuanya, saudara akan mengerti bahwa rangkaian hidup setiap kita itu dimulai daripada Dia. Dan kita tahu bahwa sekali lagi saudara, keberadaan kita hari ini pun murni itu hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan atas setiap kita. Saudara mau berbangga dengan apapun yang saudara miliki, ingat sumbernya adalah Tuhan. Sebab apapun yang kita ada hari ini, itu bukan karena kita yang mampu, tapi Tuhanlah yang memberikan kepercayaan itu dalam hidup setiap kita. Nah kembali saudara, pada waktu di mana Tuhan itu akan mempertontonkan sebuah kemenangan besar, memberikan akan sebuah janji, penyertaannya yang sempurna buat hidup setiap kita. Dan Dia akan nyatakan itu atas setiap pribadi masing-masing kita, saudara. Percayalah bahwa itu pasti akan terjadi. Tapi kita tahu bahwa dari semua yang dituliskan di kitab Sefanya ini, keadaannya tidak semudah itu. Ada banyak pertimbangan, ada banyak goncangan, ada banyak hal-hal buruk yang dituliskan. Dosa dan berbagai macam kefasikan yang ada, yang dituliskan di dalam kitab Sefanya ini. Dan tentu saja ini berbicara buat setiap kita hari ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia dan atas bangsa kita.
Dengan kata lain, kemenangan dari setiap peperangan itu akan diterima ketika ada yang namanya peperangan itu, saudara. Tidak akan pernah mungkin saudara menerima kemenangan atas peperangan kalau kita tidak pernah mau perang. Kenapa demikian? Karena tentu saja kemenangan itu akan diberikan kalau memang kita sudah menang. Nah, hari ini kita tidak bicara peperangan tentang fisik, saudara. Tapi kita peperangan berbicara tentang bagaimana hidup kita ini harus menghadapi pilihan. Apa yang harus kita tentukan dalam jalan hidup ini. Mari buka bersama saya Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi ku tegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Saudara, kalau saudara baca di bagian ini, judul perikopnya adalah kemerdekaan Kristus. Kita tahu bahwa sebenarnya di dalam hidup ini ada sebuah bagian yang Tuhan sudah lakukan buat hidup setiap kita hari ini. Yaitu apa? Kemenangannya di atas kayu salib. Dan itu prinsip yang tidak akan pernah bisa dirubah. Karena memang itu sudah terselesaikan. Bahkan di atas kayu salib Tuhan berkata apa? Sudah selesai. Yang artinya semuanya itu sudah dibayarkan dan tuntas. Nah, hari ini seharusnya paradigma yang kita miliki dalam hidup ini, bahwa kita ini adalah pribadi yang sudah seharusnya menikmati akan jaminan penyelesaian yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Tapi kenapa kok ini masih seringkali tidak bisa kita lewati dan kita jalani? Bahkan seringkali bahasa Semarangnya bilang, kita ini ngoyo karpe dewe, saudara. Ikut Tuhan tidak bisa rileks, ikut Tuhan seolah-olah menjadi pribadi yang wah. Ya saya bilang kadang-kadang kita menghadapi sebuah pilihan tapi kita memilih sesuatu yang menyusahkan diri kita. Dengar berita, ya kan? Bahkan sudah masuk dan divalidasi oleh Badan Penanggulangan Bencana. Bahwa di Jogja gitu kan. Akan ada tsunami gitu kan, tingginya 20 hingga 30 meter, diperkirakan di titik-titik ini. Seringkali kita nih jadi manusia repot. Repotnya adalah gini, wah yuk pergi pinggir pantai, ya kan, doa-doain. Saya bukan tidak setuju peperangan rohani, memang firman juga ngomong tentang peperangan rohani. Tapi pertanyaannya kan begini loh saudara, kita nih kembali kepada firman dan lihat. Semuanya itu akan terjadi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi. Nah kita nih seperti orang pahlawan kesiangan saudara. Repotnya adalah nanti kalau nggak terjadi, wah sorak-sorak bangga dan ngomong, wow karena kemarin loh peperangan rohani di sana loh, makanya nggak jadi bencana. Nah kalau saya lah jadi Tuhan tak selentik saudara. Kenapa? Karena gini loh, kok kita seolah-olah lebih hebat dari Tuhan. Seolah-olah kesaktian Tuhan itu bisa diluluh lantakkan dengan perkataan kita. Makanya saya bilang, akhirnya jadi orang Kristen apa? Repot. Tegang terus. Kemana-mana peperangan terus katanya. Sampai diajak ke Bali aja gak mau. Kalaupun mau, harus mandi kembang 7 hari, saudara. Jadi akhirnya hidup ini, maaf ya saudara, yang inti kita gak pernah kejar.
Hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana karakter berubah, bagaimana hidup ini menjalani apa yang Tuhan mau seperti yang Dia sudah tetapkan. Sangkal diri, pikul salib. Yang kita kejar sesuatu yang tanpa sadar hanya lahiriah terus. Ada orang tanya ke saya, loh Pak, terus Bapak kalau dengar berita tentang tsunami dan lain sebagainya yang doain apa? Apa Bapak enggak doa? Saya bilang doa. Yang saya doakan adalah satu, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan aku percaya Tuhan, bahwa bagaimanapun dan sampai kapanpun Engkau tetap rindu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Aku enggak ngerti caranya, tapi pakailah aku dengan cara-Mu untuk membawa keselamatan itu bagi setiap orang yang belum diselamatkan. Karena kalau kita mau ngurusin bencana alam, saya pikir kok repot banget gitu loh. Artinya bukan tidak boleh kita berdoa, tetapi kita harus kembali kepada faktor Tuhan yang berkehendak atas segalanya. Kalau memang itu yang Dia sudah inginkan, kenapa enggak kita belajar ikuti? Kembali saudara, karena kemerdekaan kita di dalam Kristus ini, kita enggak pernah pahami. Akhirnya hidup kita ini masih hidup dalam perhambaan. Makanya saya bilang di tempat ini, di mimbar ini, sekali lagi, tolong jangan bosan. Mari memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Pribadi lepas pribadi. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Karena kalau kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh misalkan, 2 minggu yang lalu kita dengar ada pesawat Air India yang baru lepas landas 33 sekian detik, saudara. Jatuh. Nah ketika jatuh banyak cerita saudara. Ya kan? Ada satu yang ternyata dari sekian ratus penumpang tetap hidup saudara. Ya kan? Keluar dari pesawat sehat walafiat ya walaupun ada luka saudara. Tapi ada satu keluarga yang kita tahu bahwa hari itu mereka menaiki pesawat, kalau tidak salah suami istri dan ketiga orang anaknya. Di mana ayahnya ini, orang tua laki-lakinya ini, tinggal di Inggris untuk sekian tahun lamanya. Dan hari itu setelah sekian tahun, si suami, si bapak ini rindu. Ya, untuk keluarga ini diboyong pindah ke Inggris, saudara. Singkat cerita mereka naik penerbangan itu dan meninggal semua. Saudara. Pindahnya enggak Inggris, enggak tahu ke tempat lain, saudara. Karena kita juga enggak tahu nih orang percaya Tuhan atau enggak lah saudara ya. Jadi kalau saya bilang pindah ke surga kan belum tentu juga saudara. Tapi ada cerita lain juga, ada seorang wanita yang katanya hari itu dia kena traffic jam, kemacetan yang luar biasa. Jadi tiba di bandara, pesawatnya sudah berangkat saudara. Saya mau tanya saudara, kalau kita ngurusi yang beginian, ya kan? Jujur saudara, akhirnya hidup kita ini enggak akan pernah mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Sekarang saya mau tanya, yang jadi kehendak Tuhan yang mana coba? Ayo. Biarin saudara pusing pulang dari tempat ini mikirin. Yang wanita satu ketinggalan gitu kan, yang satu keluarga yang pulang semua ya kan ke tempat alam lain gitu kan. Atau satu orang yang selamat gitu kan. Ayo sekarang saya mau tanya, pikirkanlah ini siang dan malam saudara. Ya kan? Mana yang jadi kehendak Tuhan? Mana yang berkenan ke Tuhan? Apakah kemudian, yang berkenan ke Tuhan tuh yang selamat Pak? Loh kok bisa? Belum tentu juga kok saudara. Yang berkenan ke Tuhan berarti ya yang sudah pulang itu Pak. Karena berarti sudah sempurna dijemput Tuhan gitu kan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang paling kita harus tahu adalah
Semua rangkaian hidup Tuhan yang punya keputusan. Dan kita harus jalani. Kita tidak pernah diangkat jadi hakim. Dan kita tidak pernah ditetapkan untuk memilih sesuatu. Oh, yang ini paling benar, yang ini salah. Karena bagaimanapun individual kita akan berurusan pribadi dengan Dia. Kembali saudara. Makanya ikut Tuhan. Ayo hidupi firman ini dengan benar. Jalani setiap perintahnya seperti yang Dia mau. Satu kali saya diajak diskusi oleh seorang teman tentang pelayanan 5 roti 2 ikan. Ya, bagi Bapak Ibu saudara sekalian sudah sering kali mendengar informasi hari ini. Dalam anugerah Tuhan, mungkin kalau tidak salah sudah hampir 5 tahun ini. 5 tahun Tuhan beri kepercayaan untuk lakukan hal ini. Dari yang mulai awalnya cuma sekedar bagi nasi bungkus di pinggir jalan karena itu waktu COVID, saudara. Tapi kemudian berlanjut sampai hari ini, Tuhan percayakan untuk setiap minggu paling tidak ada 25 paket sampai 30 paket untuk dibagikan ke keluarga-keluarga yang memang sangat-sangat membutuhkan. Satu kali saya diajak diskusi, teman ini bertanya, kamu lakukan ini sudah berapa lama? Saya bilang dalam anugerah Tuhan sekian waktu. Terus dia tanya beberapa hal, sampai salah satu dia bilang gini, yang kamu ngurusin banyak yang sakit atau yang enggak? Ya teman-teman tim sih semua banyak ngurusi yang sakit terutama. Entah stroke ringan atau berat atau apapun. Nah lalu saya ini kan cerita saudara, dari beberapa tim kesaksian, puji Tuhan. Lewat pelayanan yang ada, yang tadinya mereka sakit gitu kan. Kemudian diajak ngalami Tuhan, bertobat, pengakuan akan Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat. Dan tidak lama dibawa pulang oleh Tuhan. Nah, teman saya ini protes, dia bilang gini, loh habis terima Tuhan kok pulang gitu kan. Tidak sembuh, tidak. Dia bilang, loh itu berarti ada yang salah. Harusnya itu kalau sudah terima Tuhan sakit ya sembuh dulu. Harusnya tuh kamu melayani tidak begitu, cobalah kamu puasa lagi lah. Timmu tuh suruh puasa, tanya Tuhan, kenapa kok habis bertobat malah pulang? Saya bilang begini loh, emang salah ya? Ya harusnya kan mujizat Tuhan terjadi. Ya saya bilang loh, emang pulang ke surga itu tidak mujizat? Dia diam aja ngomong, loh ya tapi enggak begitu, harusnya jadi kesaksian. Kalau dia sembuh, dia bisa memberitakan Injil. Saya bilang, ya kalau itu terjadi, lah kalau enggak, sudah sembuh malah lupa Tuhan, hilang, enggak jadi selamat saudara. Terus dia bilang gini, ya enggak gitulah. Makanya itu timnya tuh harus diajarin peperangan rohani dulu. Itu biasanya kalau sakit tidak sembuh tuh pasti ada sesuatu. Saya bilang gini, kayaknya tim kami ini sudah terlalu repot ngurusi. Kalau masih ditambah perang lagi kayaknya lebih repot lagi. Terus dia bilang gini, wah memang kamu ini kolot. Harusnya yang layani itu ya sampai sempurna. Saya bilang loh, memang mati gak sempurna. Meninggal itu sempurna. Tuhan lihat, oh sudah cukup, selesai pulang. Intinya dalam perbicaraan hari itu tidak ketemu titik tengah saudara. Karena dia ngotot dengan argumentasi yang dia miliki. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara. Kalau hidup setiap kita ini terlalu cetek atau terlalu rendah berpikir, akhirnya yang kita lihat adalah sesuatu yang hanya sekedar menurut frame kita, menurut bingkai kita. Kalau itu tidak terjadi, seolah-olah itu bukan Tuhan. Kalau itu enggak terjadi, seolah-olah kita tersesat. Kalau itu tidak terjadi, seolah-olah karya Tuhan tidak nyata. Hari ini saya mau beritahu saudara,
Sekali lagi, kemerdekaan yang Tuhan sudah beri buat hidup setiap kita. Seharusnya kita belajar untuk hidupi hal itu. Karena bagaimanapun saudara, sebenarnya hidup kita dengan Tuhan, itu adalah hidup yang paling nikmat. Walau ada proses, ada pembentukan, tapi fokus kita bukan pada proses itu. Fokus kita bukan pada pembentukannya itu. Tapi fokus dan tujuan kita itu adalah kepada pribadi Tuhan yang membentuk hidup setiap kita. Kalau kita membiasakan hal ini, saudara akan terbiasa melihat bahwa Tuhan selalu punya kemasan cara yang terbaik buat hidup setiap kita, saudara. Nah, di bagian ini kalau saudara baca di ayat selanjutnya, perikop selanjutnya, saya nggak akan bacakan, tapi saudara boleh baca nanti di rumah. Judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Saudara nanti boleh baca sendiri. Tapi sebagaimana saya mau berpesan pada setiap saudara hari ini, biarlah roh Tuhan itu yang memimpin kita. Karena ketika roh itu kuat atas setiap kita, maka yang kedagingan itu dapat dengan mudah itu dilunturkan. Ingat, Kristus tebus hidup kita, dia bayar lunas hidup setiap kita. Bukan untuk tujuan yang sia-sia, tapi untuk tujuan yang mulia. Nah, sekarang kembali ke Sefanya. Saya akan ajak saudara baca di ayat Fatsal yang kedua. Sefanya Fatsal yang kedua. Dan kita akan selesai di bagian ini, saudara. Sefanya Fatsal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang terjadi pada masa kesesakan itu, di mana pada akhirnya di Fatsal yang ketiga ayat 17 kita tahu tadi Tuhan mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Allah kita yang ada di tengah-tengah kita, yang menjadi pahlawan, pejuang yang memberi kemenangan buat hidup setiap kita. Di mana kali kita belajar dari kitab Galatia bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan itu buat setiap kita. Kunci daripada hidup setiap kita adalah penutup ibadah hari ini, saudara. Di ayat yang ketiga dikatakan, carilah Tuhan. Kata cari Tuhan itu sebenarnya bukan sekedar datang doa ngadep Tuhan. Tapi kata cari Tuhan itu adalah mengandung sebuah unsur menginginkan Tuhan untuk mengatur dan menetapkan setiap apapun dalam hidup ini. Karena sebenarnya kata carilah Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang terjadi, itu berbicara tentang keintiman, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara yang sudah menikah, yang pernah melewati masa pacaran, kenapa demikian? Karena memang seringkali pacaran dan menikah suasananya beda, saudara. Jadi lebih baik pakai gambaran tentang orang pacaran, saudara ya. Yang belum pernah pacaran, yang masih jomblo, ya saya doakan supaya bisa merasakan hal ini, saudara. Tapi ini yang saya mau beritahu. Kita punya kekasih, otomatis kita akan mengistimewakan kekasih kita itu. Ya, pergi makan pun aja selalu kan nanya, kamu mau makan apa? Iya kan? Nanti milih ini.
ganti, ya diturutin terus saudara. Ya. Ya. Tapi udah nikah, milih satu nggak jadi, protesnya seminggu saudara. Situasi apapun ketika masa pacaran, seolah-olah pokoknya nyaman, gitu kan. Ketika kita bertemu, ketika kita bersama, ya rasanya tuh pokoknya ayem. Ibaratnya apapun yang menjadi keputusan hari itu, sekalipun akhirnya menjadi sesuatu yang sepertinya kok tidak enak-enak atau ya plain atau biasa saja datar, tapi semuanya itu karena kasih. Seolah-olah itu nggak jadi masalah saudara. Biar makan bakso, ya kan, semangkok berdua pun rasanya kenyangnya sampai seminggu. Ya, makan mie ayam gitu kan, bapaknya bakmi ayam kurang ngasih Ajinomoto pun, bumbu masaknya ketinggalan, tetap rasanya sedap saudara. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi tujuannya bukan baksonya, bukan mie ayamnya, bukan makanannya. Tapi ketemunya itu loh saudara. Nah kita dengan Tuhan, ketika kita mencari Dia, yang diharapkan Tuhan itu. Bukan soal jawabannya, bukan soal kenyamanannya, tapi bagaimana kita ini benar-benar merasa memiliki satu kehidupan yang tenang di dalam Dia. Sehingga semuanya boleh goncang. Asalkan ada Tuhan, aku akan tetap percaya bahwa hidupku dalam jaminan Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, belajar memiliki kesetiaan dalam kerendahan hati. Maafkan lagi-lagi. Karena bagaimanapun urusan hati ini paling sulit dalam hidup ini. Tapi ini yang Tuhan mau buat hidup kita. Ketika kita belajar setia dalam kerendahan hati itu, maka kita akan membuktikan pribadinya yang sempurna itu tidak pernah tinggalkan hidup setiap kita. Karena di dalam kesetiaan kita mengejar kerendahan hati itu, justru Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup setiap kita. Saya berdoa hari ini saudara, dunia boleh kacau, banyak hal yang makin tidak menentu. Tapi asalkan kita sungguh-sungguh rindu terus akan Tuhan, mencari Tuhan, haus lapar akan Tuhan, dan hidup dalam kesetiaan, maka kita tetap akan menikmati kemenangan dan kemerdekaan yang Dia sudah beri buat hidup setiap kita. Tutup Alkitab saudara. Terima kasih. Ya. Terima kasih.